Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Suara saya terdengar dengan jelas, Ibu-ibu Bapak sekalian. Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya, terutama nikmat tambah sahabat. Satu lagi sahabat Qurani bergabung bersama kita, yaitu Bu Fitri yang lahir di bulan Desember. Karena itu diberi nama Agus. Bulan Agustus dong, Pak. Oh iya, kalau gitu itu namanya. Oke. Baik, Agustus itu bulan kemerdekaan. Mudah-mudahan kita dimerdekakan dari ketidaktahuan, dari kealfaan, dari kebingungan dalam memahami bahasa Qurani. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru masuk pelajaran 29. Dari segi kebahasaan, pelajaran 29 ini akan menjadi penguatan untuk pelajaran 28. 28 kita membahas kalau dari segi kebahasaan itu tentang apa yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan fiil dan fa'il. Ya, maka pelajaran 29 ini akan memantapkan sisi itu dari segi bahasa. Dari segi tema pada pelajaran 28 kita membahas tentang budi pekerti luhur di dalam Al-Quran. Itu adalah tema terakhir yang berkaitan dengan kandungan Al-Quran. Pada pelajaran 29 kita diajak untuk berpikir lebih jauh lagi, yaitu kita mengkaji apa pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Arab. Apa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat setelah berkenalan, setelah berinteraksi, setelah memahami Al-Quran. Pelajaran 29 bisa jadi cermin untuk kita. Yang pasti ya bahwa dalam konteks Al-Quran turun, Al-Quran itu diterima oleh orang-orang yang bisa berbahasa. Tetapi tentu ibu-ibu hendaknya diperluas pemahamannya bahwa tingkat pemahaman orang Arab terhadap bahasanya juga beda-beda. Sebagaimana halnya kita, orang Indonesia pun, tingkat pemahaman kita terhadap bahasa kita juga Berbeda-beda. berbeda-beda. Bahkan bisa jadi, ibu-ibu sekalian, pemahaman orang yang tidak lahir di kalangan Arab justru lebih mendalam terhadap bahasa Arab. Sebagaimana kalau nanti kita ketahui, para imam besar dalam bidang bahasa Arab, apalagi pembelajaran bahasa Arab, itu bukan berlatar belakang, bukan dari keturunan Arab. Ibu-ibu apa sekalian ya, sebut saja nama seseorang ya yang dikenal banyak pengaruhnya, kontribusinya terhadap pembelajaran bahasa Arab, itu diduga kuat itu bukan dari kalangan orang Arab. Ibarat kata ibu-ibu sekalian, kalau ada sebuah pesantren di sebuah kampung, di sebuah daerah, itu ternyata santrinya tidak mayoritas dari kampung itu. Itu kita punya sekolah, misalnya di LBIK ada berapa sih orang tetangga yang belajar di LBIK? Malah dari Bojong, Bojongnya udah gede tapi tetap Yang nyampe. dari jauh. Itu. Ada yang dari masih bekas tetap aja nyampe juga itu karena tinggalnya di Bekasi. Ada yang di ini kalau yang di Lenteng Agung wajar, tapi menunjukkan ketawaduan. Ini Bogor. Sudah agung tetap mau berkunjung ke LBIK. Ini Bu Sri yang dari Lenteng Agung. Yang punya penguasa kawasan pribadi DPR MPR juga nggak segan-segan tuh nyampe juga.
ke dekat apa tuh dekat tempat penyimpanan atau penampungan sampah di sekitar itu mengindikasikan bahwa tidak serta-merta ketika orang bangsa Arab bisa berbahasa Arab lalu pemahaman jadi optim. Kalau demikian tentu tidak ada abu-abu kan, tidak akan ada abu-abu karena abu apakah Abu Jahal, apa Abu lagi gitu apa? Tentu mereka juga paham bahasa Arab. Karena itu Ibu sekalian, mari kita lihat ide dari setiap paragraf yang akan kita bahas tentang pengaruh bahasa Arab terhadap atau bagi orang-orang Arab. Untuk itu mari Ibu-ibu sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. rabbana zidna Ulang berjalan ilman nafian warzuqna ya. fahman wasi'an Lazibna wa birahmatika manfaatnya ya bila arhamar rahim. amin. Ya, Ibu-ibu sekalian, ini adalah judul pelajaran kita yaitu Athar Al-Quran fil Arab. Tuh, seingat ibu-ibu sekalian, ini kata athar ini tunggal apa jamak? Jamak. Oke, Jamak. bagus. Jadi begitu kita baca judul, karena ini kita tahu bahwa kata itu dalam bentuk jamak, ibu-ibu sekalian, kita bisa langsung punya pemahaman awal, walaupun belum kita buktikan, walaupun kita belum masuk ke dalam-dalamnya, bahwa pengaruh itu bukan cuma satu, ya. Bahwa pengaruh itu bukan cuma satu. Yang terakhir itu ada kata apa ibu-ibu sekalian? Al-Arab. Al-Arabi. Hmm, Al-Arabi. dugaan ibu-ibu sekalian itu tunggal apa jamak? Jamak. Iya, bagus ya. Itu. Kalau tunggalnya apa, Bu Yuni? Enggaknya nggak pakai A. Bagus ya. Kemudian gimana? User baru. Ya. Al-Arab. Tunggal apa Arbun. jamak? Jamak. Iya, tunggalnya apa, Bu? Arabun. Bagus. Kalau jamaknya? Al-Arabi. Iya, bagus. Jadi beda antara tunggal dan jamaknya apa, Bu? Bedanya di eh kalau sifat hal ya. Bedanya di mana antara tunggal dan jamaknya? Antara pakai al dengan tidak. Wih, keren ini. Ini serasa kita Salah. punya ahli bahasa Arab baru. Ini itu orang-orang yang kuliah di jurusan bahasa Arab nggak akan sampai berpikir sejauh Oh, yang Budian mampu Wah, jangkau. ngeledek Ini nih Pak, Pak Guru ngeledek nih. Salah Kak. luar biasa itu. Cuek aja Bu dia diledekin mah ketawa aja. Iya, Oh. Iya, itu ya. Ini dahsyat Budian itu. Maksudnya Budian nggak, selama ini itu sampai kepikir begitu maksud saya. iya, Bahwa gitu eh, sempat se- sampai berpikir begitu maksud saya. Ibu selama tid- kita belajar ini sempat sampai pada pemikiran bahwa kalau dia tunggal dia tidak pakai al, kalau dia jamak dia pakai al, sempat sampai ke situ berpikirnya gitu. enggak Enggak, juga sih. enggak juga. Ya itu makanya saya bilang itu tuh kan luar biasa sampai begitu itu. Ini bukan ledekan, ini cuman cara berpikir kita aja berbeda gitu. Gitu ya. Kalau Iya misalnya lupa, ada lupa Pak Guru ya istilahnya itu. Mhm. Itu ya. Jadi itu. Ya lupa. kalau kalau Bu Yuni Kayaknya tadi sih bukan. Kalau al kan lebih pada sifat ya istilahnya. ya 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 kira begitulah ya itunya. Gitu. Kalau Bu Dewi gimana Bu Dewi? Tunggal Pak Guru. Ya tunggal ya. Gitu. Kalau itu tunggal jamaknya apa, Bu? Emang ada jamaknya Pak Guru? Apa Jadi ya ibu jamaknya? ibu berpahaman bahwa ada kata yang hanya tunggal tidak punya jamak begitu ya? Itu kan Arab ya Pak Guru ya. Itu kan Iya, Al-Quran pada bangsa Arab. Itu tunggal Pak Guru. tunggal ya. Iya, kalau dia tunggal kira-kira jamaknya apa?
arobun, arobin. Emang ada arobin gitu. Kalau jamak, Bedanya gimana? Antara tunggal dan jamak gimana? bedanya tunggal dan jamak. Kalau jamak ada wawu, wawunan atau ya ya sukun. Iya, berarti ini kalau jamak ada waunun, ada ya nunnya gitu ya. Kalau nggak ada, kalau tidak ada waunun ya nun, berarti dia bukan jamak ya. Iya, Oke, baik. Kalau jamak taksir gimana ceritanya? jamak Enggak. taksir, taksir, arobiun, aro, arobi, al arobi. Wih, jadi dia ini kata ini bisa ya menjadi jamak taksir bisa, menjadi jamak yang pakai waunun juga bisa. Apa namanya Bu? Yang waunun ya nun? Zakar, Salim. Arobi, ya. Iya, bagus. Sedang masuk ke dalam perenungan ya. Kita lanjut berikutnya. Bunda Sri gimana Bunda Sri? Dugaannya? Iya, baik. Mungkin sedang Ini itu. Bunda nggak denger deh. Ya, coba dikonfirmasi itu apa yang sedang dialami itu. Yang terakhir, Bu Fitri, gimana Bu Agustin? Gimana Iya dugaannya? Pak, Apa jamak? kalau Fitri kayak itu kan nama nama bangsa ya kayak Indonesia Iya. gitu. Itu kan bangsa Hmm, Arab. Jadi kayak nggak ada nggak ada jamaknya ya gitu aja tunggal hmm. aja Pak. Karena menyebutkan nama Tunggal. bangsa. Hmm. Jadi kalau disebut bangsa Arab gitu, yang ada dalam pikiran Ibu apa kalau bilang bangsa Arab? Yang ada Ya dalam seluruh pikiran Ibu? orang Arabnya Pak semuanya. Iya, berarti yang ada dalam pikiran Ibu adalah orangnya ya. Iya, Nih, dalam pikiran Ibu orang yang Ibu sebut sebagai orang Arab tuh banyak apa? Satu orang banyak, gitu. Nah, iya, berarti banyak. kalau dari segi makna dia banyak, kemungkinan dia tunggal apa jamak? Kalau dari segi makna banyak, kemungkinan jamak Iya, berarti kalau dia jamak kira-kira tunggalnya apa? tunggalnya. Oke, Sama bagus kayaknya Pak ya. gitu juga. Bagus ya. Nanti Jamak, bentuk ibu-ibu sekalian jamak. kita akan tunggu ya, hingga tunggu bocoran jawabannya dari Bu Fitri nanti karena Bu Fitri sedang mengkaji pelajaran 29 bersama Pak Dr. Amin Iya ya, Pak. nanti punya modal ya untuk menambah ilmu ya gitu. Oke, baik ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan ya. Ya, untuk paragraf pertama ini coba kita lihat ya apa yang tercatat di sini. Kanal Arabu dhalina ya'buduna Arabi. alihatan la Arabi. tanfa'u wa la tadurru fahadahumullahu bil Qur'ani wa 'allamahumut tauhida wa ja'alahum khaira ummatin fi qurunin madiyatin. Qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, dipersilakan. Bu Yuni apa informasi yang didapatkan dari sini? Kalau yang di paragraf pertama tuh yang kuning Pak, dulu tuh orang-orang Arab Arab itu berada dalam kesesatan, nyembah-nyembah berhala. Tapi setelah datangnya Al-Quran, mereka tuh mengesahkan, terus menjadikan mereka lebih baik, umat yang lebih baik gitu Pak. Eh, Bapak ringkasan atau ini teh apa ini makna bermakna? Ya, pemahaman Ibu, pemahaman Ibu. Ya pemahamannya begitu, tapi kalau makna beda ini. Pemahaman singkatnya begitu Pak Guru. Iya. Berarti ada versi pemahaman panjang ya? Ada itu namanya Iya, boleh dong. Boleh mengartikan, dong, kita dapat yang panjangnya. menerjemahkan Boleh dong, kita dapat yang panjang juga, Bu Yun. semua yang panjang. Iya, silakan.
Jadi zaman dulu orang-orang Arab itu berada dalam kesesatan, menyembah sembahan-sembahan atau berhala yang tidak ada manfaat dan tidak ada yang membahayakan. Maka Al-Quran memberi petunjuk pada mereka dan atas mereka keesaan menjadikan umat yang lebih baik di kurun waktu lampau dari waktu lampau. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu, Pak. Yang pertama. Iya. Apa makna firman tersebut? Oh, makna firman tersebut kuntum. Kalian adalah ya, kalau kuntum ya Pak, ntar dulu Pak, Hmm. nyari bocoran dulu. Iya. Kalian adalah umat yang lebih baik, akhrijat apa dia? Umat yang lebih baik, khoroja, dikeluarkan dari manusia, terus untuk memerintahkan atau mencegah perbuatan yang mungkar dan menjadi orang-orang yang tu'minu. Orang-orang yang beriman ya Pak, minu ya. Gitu Pak. Oke. Sudah itu? Sudah. Iya, baik. Ada beberapa bagian tadi yang menarik untuk kita dalami ya. Ini karena ada ide-ide letupan-letupan ide yang ya yang teman-teman lain mungkin tidak tidak berpikir ke situ ya. Karena bisa jadi Bu Yuni mengamati sebuah aspek yang teman-teman tidak sampai memikirkannya itu. Misalnya tadi ya, ada ungkapan atas mereka tauhid misalkan. Apa begitu tadi yang Ibu ucapkan? Aduh, alaihum. Tauhid ya, tauhid atau keesaan. Jadi ada atas mereka ya. Iya, Iya, alaihum. atas mereka tauhid itu apa kira-kira maksudnya Bu kalau kita. Astagfirullahaladzim. Ralat Pak Guru bukan atas itu alamahum berarti mengajarkan mereka. Ralat Pak Guru. Apanya yang Punten. diralat Ibu? Tadi kan saya bilang wa alamahumut tauhid. Tak pikir tuh tadinya wa alaihum. Ternyata Hmm, pas saya baca lagi wa alamahum berarti hmm. mengajarkan mereka. Bagus Ulama. ya. Hmm, gitu. Salah Bisa salah Pak Guru berpikir maaf. alaihum itu gimana? Kayak main home pimpang gitu ya. Ya lama. Gak tahu lagi liar aja Pak Guru itu tuh berasanya itu. Gitu. Maaf. Saya jadi ingat lagi main home pimpang. Home pimpa alaihum gambreng. Kenapa tuh itu terlihatnya tadi ya nggak taunya meme itu. Ya itu Alama karena berarti apa? Karena mengajarkan. yang ini ya sebenarnya yang menentukan itu adalah pengetahuan ya. Pengetahuan yang dominan. Ya. Bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar gitu. Tapi hati yang berpikir itu yang menentukan. Tuh. Baik ya. Oke. Oke, baru saja Ibu-ibu sekalian kita melihat ada perubahan pemahaman dari Bu Yuni ya, yang atas mereka tauhid kemudian berubah menjadi apa Bu? Pembelajaran. Mengajar. Yang wa alam tuh ya Iya. mengajarkan mereka keesaan, Hmm, tauhid, iya. ketauhidan, keesaan. Ada beberapa hal ya tadi yang terpikir ya kalau begitu itu ya. Kalau Ibu tadi mengatakan atas mereka tauhid itu adalah ungkapan pemahaman atau itu adalah terjemahan yang Ibu sampaikan? Terjemahan karena itu Hmm, tadi terlihat alai itu Allah, Allah atas. iya gitu ya. Itu artinya bahwa ada kemungkinan bahwa ketika kita berhasil menerjemahkan,
sebenarnya kita tidak paham ya apa yang kita maksudkan begitu ya. Iya, kan tadi Iya, Pak Guru mintanya begitu, memaknai iya, satu-satu. tuh ya. Tadi Pak Guru mintanya begitu. Bagus ini. Mintanya begitu. Minta apa tadi? Minta pemahaman panjang gitu ya? Atau Iya. minta terjemahan? Hmm. Ternyata beda. Bingung Pak Guru terjemahan sama Ah, iya pemahaman apa bagus. bedanya ya? Bagus gitu ya. Jadi Alhamdulillah baru sekarang kita menyimak pengakuan dari Bu Yuni setelah sekian lama memendam perasaan itu. Bingung membedakan antara pemahaman dan terjemahan. Begitu ya Bu Yun ya? Iya Pak Guru. Iya bagus. Ya. Ibu-ibu yang lain ada yang punya pendapat nggak bedanya antara terjemahan dan pemahaman? Kalau terjemahan kan mungkin bisa satu persatu kata ya, Pak Guru. Tapi kalau Iya, pemahaman itu secara menyeluruh sebagai ringkasan dari eh, kalimat-kalimat yang ada. iya, oke bagus. Itu pernyataan Bu Dian tadi bisa jadikan sebagai jawaban Bu Yuni. Oke. Iya Pak Guru. Makasih Bu Iya, Dian. dengan catatan tapi eh, pernyataan terakhir itu tidak 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 identik ya dengan pemahaman. Apa tuh pernyataan terakhir tadi itu? Ringkasan. Pemahaman itu bisa bentuknya ringkasan, pemahaman itu bisa bentuknya penambahan dari apa yang ada. Eh, Pemahaman itu bisa bisa pas juga dengan apa dengan teks yang tersedia. Jadi penentunya apa? Yaitu kata kunci itu tuh paham. Gitu. Apa sih Ada kalau ada kita pengurangan, ada penambahan dalam bisa jadi kalimat eh, kali. eh, kalau penambahan pengurangan dalam kalimat itu sebenarnya bukan pemahaman, tetapi itu adalah cara kita mengungkapkan pemahaman. Mengungkapkan pemahaman. Iya, cara kita mengungkapkan pemahaman. Jadi apa pemahaman itu kira kalau bahasa umum itu ngerti itu, ngerti itu. Pemahaman itu ngerti. Di- Kalau mungkin kalau ini tidak tekstual ya. Kalau Iya, tekstual itu pemahaman semua. itu memang betul. Pemahaman itu tidak tekstual, tetapi pemahaman itu eh, sesuatu yang ada di balik teks-teks yang sedang kita bahas, yang sedang kita kaji. Misalnya tadi Bu Yuni mengatakan ya, yang teringat oleh saya, dari manusia gitu. Ada tadi Bu, dari manusia? Mm-mm. Iya bagus ya. Lengkapnya tadi apa Ya ada sebelum ya. dari manusia? Mengeluh ukhrijat berarti mengeluarkan ukhrijat ya Pak Guru dari ukhrijat ya Pak Guru. Iya itu UI dikeluarkan. Kok dari ya? Untuk salah lagi Pak Guru. Iya. Nah, ketika Ibu bisa mengatakan bahwa kok gitu misalnya, bertanya kok gitu ya. Itu artinya Ibu punya pemahaman ya, punya pemahaman, punya pemahaman kok gitu. Kemudian ketika Ibu berubah gitu ya, berubah. Kita ambil aja itu ya, ambil contoh sederhana ya. Kira-kira bisa dipahami atau tidak maksudnya kalau mengatakan dikeluarkan dari manusia gitu. Kira-kira apa maksudnya? Dikeluarkan dari manusia. Dilahirkan. Enggak, enggak paham. Nah, itu dia kan. Itu yang tadi disebut Aduh. bahwa ibu bisa menerjemahkan, tetapi kebisaan itu belum tentu menunjukkan pemahaman. Dalam banyak kesempatan itu kita sering melihat ya, orang-orang, teman-teman, atau bahkan kita ya, kita belajar bahasa Arab itu ya, gurunya nerjemahkan, kitanya menulis terjemahan, begitu selesai kita pikir itu sudah menghasilkan pemahaman gitu. Baik, kita lanjut berikutnya. Ibu-ibu sekalian coba ini dilihat lagi, diamati di teks ini berdasarkan slide yang pertama ini yang kita kaji.
ini ada ini enggak yang menjadi penguat untuk diskusi kita yang sebelumnya, gitu. Ada yang menjadi penguat tidak untuk diskusi kita yang sebelumnya ketika kita bicara tentang ya, ketika kita bicara tentang judul ya. Ada yang menjadi penguat untuk apa? Saya coba pemahaman saya ya, Guru. Eh, Mohon maaf dulu Bu Dian. Eh, yang tadi yang pengarahan saya disimak nggak? Tersimak nggak? Terdengar jelas nggak pengarahan saya? Yang Iya, penguat penguat dari penguat teks ya, dari daripada gini teks. terkait dengan yang kita bahas dalam judul tadi. Oh, kemudian, oh, saya makin kuat nih kalau tadi dugaan saya itu betul karena berdasarkan teks itu begitu. Atau, oh, berarti dugaan saya yang tadi itu berarti nggak pas toh. Gitu. Ininya penguatnya adalah pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Arab. Mm, oke, bagus ya. Kalau Bu Dewi ada sesuatu yang setelah membaca teks ini, oh, pemahaman saya tadi waktu mendiskusikan dengan judul tepat berarti. Maka semakin kuat nih pemahaman saya. Atau sebaliknya, tadi waktu bahas judul saya berpahaman begini-begini. Saya menduga begini-begini. Setelah saya lihat lagi, kayaknya pemahaman seperti itu harus direvisi deh kayaknya gitu misalnya. Iya, Pak. Yang di OVJ ya Pak Guru ya. Sepertinya iya. Ibu Dewi memikirkan ukhrijat. Iya, gimana Pak Iya. Guru yang tanyakan tadi? Kaitan ukhrijat dengan judul kita apa tadi? OVJ dengan judul kita, Iya. Tadi waktu kita membaca judul yang kita bahas tadi apa saja? pengaruh-pengaruh pengaruh Al-Quran pada bangsa Arab. Iya, baik. Apa saja yang kita bahas tadi ketika kita menelaah judul? Sudah? Judul dengan Nggak ada? kata yang untuk Memang ada kaitannya dengan ukhrijat ya, yang tadi yang kita bahas di judul. Menurut Bu Dewi Ratna ada ya? iya. Ya, oke, bagus ya. Bagaimana Bu? Tadi waktu di judul kita bahas apa, lalu terjawab dengan kata ukhrijat. Bagaimana? Jadi OVJ itu eh, yang Allah ciptakan. Apa Bu Dewi? Jadi OVJ itu seperti Allah ciptakan ya Pak Guru ya, yang Allah ciptakan gitu ya. Ukhrijat itu maknanya Allah ciptakan gitu. Keluarkan, maknanya dikeluarkan Pak Guru. Iya, Yang maknanya telah Allah dikeluarkan. keluarkan, yang di Terus? terus maksud Pak Guru, maaf Pak Guru saya kurangin. Maksudnya Pak Guru gimana lagi? Iya, baik-baik. Ya, iya, kelihatannya Bu Ratna beda yang dipikirkan dengan yang saya pikirkan. Kalau Bu Sri, Bu Fitri, Bu Eti, Bu Eti belum masuk tadi ya. Kalau Bu Fitri sendiri ada yang teks yang kita baca ini kalau dikaitkan dengan judul yang tadi kita bahas gitu. Yang paragraf pertama, Pak. Ada apa dengan paragraf pertama? Maksudnya yang dari paragraf pertama apa yang semuanya yang Di sama mana yang aja? Di mana aja? Kan nanti ada slide ini. Mana aja silakan. iya. Fitri dari yang paragraf pertama Pak yang ada wa'alamahumul tauhid. Iya, kaitannya dengan judul tadi apa? Kaitan dengan yang kita Pengaruh bahas dalam judul. pengaruh Al-Qur'an, pengaruh-pengaruh Al-Qur'an terhadap Arab. Jadi Ibu mengkaitkan antara itu ya, antara arti makna judul dengan aktualisasinya gitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau Bu Dian, ya Bu Dian beda lagi yang diceritakan tadi ya. Baik ya, Ya, kalau Ibu-ibu saya sekalian, mari kita lihat. pengaruhnya, Mari kalau kita lihat ya. ukhrijat itu sama aja dilahirkan, dibentuk, Hmm, dijadikan gitu. iya, baik. Ibu-ibu sekalian, tadi waktu kita bahas judul, ada yang ingat tidak waktu kita sampai di sini apa yang kita bahas tadi?
Arab, bangsa Arab. Iya, apa yang kita bahas tadi di Bentuk situ? bentuk jama atau Ya tunggal? jamak apa Iya, tunggal? oke bagus. Ada yang mengatakan tunggal, ada yang mengatakan Berjamaah. jamak, ada yang mengatakan ini adalah tunggal yang nggak ada jamaknya, ada sebaliknya. Ada yang mengatakan ini jamak, nggak ada tunggalnya gitu ya. Setelah Kalau membaca, tunggal itu gitu bukan sih Pak? bagaimana Bu? Kalau yang buat Arobiji itu tunggalnya bukan? Iya eh enggak sih? Ya bisa jadi, bisa jadi kan tadi kita katakan tadi ini akan menjadi eh, bahan ya modal nanti Bu Fitri akan bertanya kepada yang sedang bimbing untuk diberitahu kepada teman-teman Amin. ya. Oh Tapi iya. kalau kita lihat ya ini tadi dengan membaca teks ya, dengan membaca teks itu dan saya akan masuk ke situ saja gitu. Dengan membaca teks ya ada ya. Coba coba diamati Yang ya. Arab. Dugaan ibu-ibu sekalian, pada bagian itu subjeknya apa? Orang Arab. Orang Arab, Robo. Bagus. Lalu bangsa Arab. predikatnya apa? Lolim. Solid. Hmm. Oh, Oke, baik. bisa. Dalam pemahaman ibu-ibu sekalian, antara subjek dan predikat, ada keterkaitan nggak dari segi tunggal dan jama? Ada. Ada, Ada. Oke, bagaimana keterkaitan antara subjek dan predikat dari segi ya tunggal dan nun, jama? ya nun di Sama-sama dolin. sama-sama Ada harus jama. tunggal, sama-sama harus jamak. Oke, bagus. Jadi, kalau dolin ini, tunggal apa jama? Jamak, Jama. Iya, baik. Ketika predikatnya jamak, maka secara gitu ya, secara gitu subjeknya loh, maka subjeknya juga jamak. Jama. sama begitu. Kan? Berarti yang tadi yang mengatakan al-arabu tunggal dikoreksi oleh pernyataan ini gitu. Yang tadi mengatakan al-arabu itu jamak dikuatkan oleh pernyataan ini. Oh, Itu maksudnya. ya, ya, Itu Ya, ya. maksudnya. Biji. Oke, bisa dapat ya? ya. Ya. Hmm. Oke, baik. Oke. Nah, berikutnya dipersilakan ibu-ibu sekalian yang lain yang merasa, wah ada ide nih, ide penting ya. Ide bagus yang tadi belum masuk dalam pertimbangan Bu Yuni, dipersilakan kalau ada. Tuh Budian tadi mau. Ya, dipersilakan Bu Dian. Ya, pemahaman saya dulu bangsa Arab itu kan zolim. Dia menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak eh, selain Allah, ya, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang tidak apa namanya tidak bermanfaat dan mendatangkan mudarat itu aja. Seperti itu. Nah, Al-Quran datang mengajarkan tauhid dan menjadikan mereka umat yang terbaik. Begitu Pak Guru, itu aja pemahaman saya. Aja, gitu aja. Ya, maksud saya eh, apa namanya Al-Quran mengajarkan tauhid dan menjadikan manusia eh, atau umat eh, eh, menjadi yang terbaik. Makanya Allah berfirman, eh, dijadikan kalian eh, atau dilahirkan kalian manusia itu untuk menjadikan umat yang terbaik. Seperti itu, Pak Guru. Oke. Sudah, Ibu? Apa Tidak ada namanya? lagi? eh,
lakukan yang ma'ruf dan apa namanya meninggalkan yang mungkar. Begitu Pak Guru. Iya, bagus ya. Sudah ya? Iya. Oke, baik. Ibu merasa ada beda nggak antara pemahaman ibu, mau besar atau kecil silahkan ya, antara pemahaman ibu dengan pemahaman Bu Yuni? Hmm, ada sedikit. Boleh, boleh. Di mana letak bedanya? Yang sedikit itu. Ya tadi kan apa namanya manusia apa namanya dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan tuh kan sebenarnya dijadikan Allah menjadikan manusia sebagai umat yang terbaik agar melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar gitu. Begitu Pak Guru. Iya, itu adalah milik ibu apa milik Bu Yuni? Menurut saya, Nah, kalau Bu Yuni gimana? iya Sehingga agak ibu mirip, merasa beda gitu ya. Ya, mirip kalau menurut hanya dalam ini mungkin Bu Yuni cuman masalahnya dikeluarkan manusia atas seperti itu. Kalau saya kalau Bu Yuni dikeluarkan gitu ya. Kalau Bu dia eh, jadi Allah menjadikan Allah menjadikan dikelu gitu ya. ya Hmm. menjadikan atau melahirkan eh, umat di dunia ini Jadi Allah yang untuk melahirkan. ya bukan maksudnya itu Allah kan menjadikan manusia seperti itu menjadi umat yang terbaik gitu. Hmm. Allah menjadikan gimana Bu? Kan manusia segala sesuatu Allah yang menjadikan sehingga manusia itu umat yang terbaik. Iya, Allah menjadikan manusia umat yang terbaik begitu ya. Iya, menjadikan Iya. umat menjadi Hmm. sebagai umat yang terbaik. Iya, baik. Makna menjadikan itu lahir dari ungkapan mana, Ibu? Makna menjadikan itu? eh kuntum khairum umat ya, kuntum khairum umat dalam arti di sini kan eh, jadikan manusia sebagai umat yang terbaik. Uhrijat kan, uhrijat itu sebenarnya khoroja dari mengeluarkan. Tapi kan di sini sesuai dengan konteks dia tidak dikeluarkan tapi dijadikan atau Oh iya. dilahirkan. Jadi di situ bedanya ya. Kalau Bu Yuni, Ya, ukhrijat itu maknanya dikeluarkan gitu ya. Ya, ya, Bu. Nah, sementara ya, kalau Ibu, ukhrijat itu dengan melihat konteks maknanya dilahirkan begitu ya. ya, dilahirkan atau dijadikan. Mhm. Dijadikan gitu ya. Ya, Mhm. Jadi kalau Ukhrijat Ibu, itu kan sebenarnya memang secara ininya artinya kan khoroja dari khoroja itu kan dikeluarkan gitu kan betul dikeluarkan tapi secara konteks dijadikan atau dilahirkan. iya bagus. Kalau Ibu punya kesempatan ya, kesempatan terbatas untuk memilih antara dilahirkan atau dijadikan, Ibu akan pilih yang mana? Kalau dilahirkan kan memang manusia dilahirkan istilahnya secara antara manusia gitu tapi kalau misalnya dijadikan kan Allah menjadikan manusia. Kan mungkin Allah menciptakan berbagai macam ciptaannya, salah satunya manusia gitu kan. Manusia Iya, baik. menjadi umat yang terbaik seperti itu. Iya. Jadi, pilihan Ibu jatuh kepada dijadikan atau dilahirkan. Dijadikan, dijadikan, dijadikan. Jadi kalau dari Iya Pak Guru jadi. ya, jadi kalau ini maknanya lebih cocok dijadikan ya. Ya, dijadikan. Oke, mari kita lihat ya. Maknanya dijadikan. Kalau Bu Yuni tadi maknanya Keluarkan. dikeluarkan. Bagi Yang lain mungkin ada antara mungkin ada yang condong kepada
pemahaman Bu Dian tadi ya, dijadikan. Kemudian yang lain ada yang condong kepada pemahaman Bu Yuni mungkin ya, dikeluarkan gitu. Atau mungkin punya jalan tengah mungkin atau jalan baru boleh. Nanti kalau ada jalan baru kan bagus, kita jalan-jalan biar tahu jalan baru itu. Dijadikan ya Pak Guru. Lebih dijadikan Pak Guru. Oke, Bu Dewi melihat lebih cocok dijadikan ya. Karena Allah tidak melahirkan. Allah dijadikan. Oke, ya. Bu Dewi dijadikan ya. Iya, baik. Yang lain ada ide, ada pendapat? Fitri Busri mengajarkan mereka tauhid dan menjadikan mereka sebaik-baik umat yang menyuruh kepada kebaikan. Oh, Mbak. Oke, baik, kita lock dulu ya, kita kunci di itu ya, puncak tadi itu ya. Satu pihak bermakna memahami ini maknanya dijadikan ya. Satu pihak mengatakan ini maknanya dikeluarkan. Dikeluarkan. Oke, ya. Ya. Yang memaknai dijadikan, dijadikan gitu ya. Objeknya apa kalau itu kalau kita mengatakan dijadikan? Manusia. Jadi manusia yang dijadikan gitu ya. Iya, karena Allah Baik, menciptakan bagus ya. manusia. Jadi manusia dijadikan ya. Manusia ini adalah subjek penderita. Beliau penderita. Apa Bu Jadi Yuni? Pak Guru bukannya tadi Pak Guru nanya objek ya? Iya, kalau di akhir nanti dia jadi objek, tapi kalau di depan jadinya subjek. Subjek penderita tapi namanya. Manusia dijadikan. Manusia, oke, dijadikan. Dijadikan apa Bu dia? Sebagai umat terbaik. Iya. Manusia dijadikan umat terbaik gitu ya. Ya, Iya. Manusia dijadikan umat terbaik. sebaik-baik umat atau sebaik. Sebaik-baik umat. Iya, sebaik-baik umat. Kalau Bu Yuni, yang dikeluarkan apa yang dikeluarkan? Keluarkan untuk manusia. Yang dikeluarkan apa Bu Yuni? Orang Arab Pak Guru. Apa Bu? Orang Arab. Iya, orang Arab dikeluarkan. Orang orang Arab dikeluarkan. Keterangannya apa Bu? Keterangan tambahannya? Itu orang Arab dikeluarkan Untuk sebagai umat terbaik. orang Arab Orang Arab dikeluarkan untuk apa? orang Arab dikeluarkan sebagai umat terbaik bagi manusia. Orang Arab dikeluarkan untuk apa Bu? Orang Arab dikeluarkan untuk manusia sebagai umat terbaik. Orang Arab dikeluarkan untuk apa Bu? Orang Arab dikeluarkan untuk manusia sebagai umat terbaik.
Pelan-pelan ya. Orang Arab dikeluarkan untuk manusia ya. Ya, Oke, itu dulu ya. Oke, udah dapat nih. Ibu-ibu sekalian, bisa bisa dirasakan bahwa dua pemahaman itu beda. Bisa ya dirasakan ya. bisa. Ya, Ya, bisa ya. Ya. Kalau Bu Sri condong kemana Bu Sri? Yang atas apa yang bawah? Bahwa Pak menyuruh itu Manusia dijadikan umat terbaik ya. menjadikan mereka sebaik-baik umat. Yang bawah ya. Manusia Ya, dijadikan umat terbaik itu ya Bu Sri ya. ya. Dia menjadikan sebaik-baik umat. Kalau Ibu mengatakan dia menjadikan nanti beda lagi ceritanya Bu. Oh, iya, iya. Nanti akan jadi jalan baru itu kalau Iya, dia dia menjadikan itu jalan baru jadinya. Boleh pilih yang ada dulu aja Bu, walaupun mungkin nggak enak di hati itu, ya, tapi karena ya teman-teman udah ikutin usul duluan, ikutin yang kedua aja deh Pak. yang bawah maksudnya Dijadikan umat sebaik-baik umat. manusia dijadikan umat terbaik gitu ya. Ya, Oke baik. Bu Eti, Eh, mungkin sama dengan ibu 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 Sri bawah juga ya. ya Pak. Oke baik. Mana Bu Fitri? Harus milih antara yang dikeluarkan sama yang dijadikan, Pak. Iya, kalau sekarang, kalau tadi boleh usul. Tapi kalau udah Yang dijadikan, Pak. calonnya Yang cuman satu lagi. antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan harus milih satu ini soalnya. Kalau boleh mau saya bikin calon sendiri itu yang jadi calon Yang presiden itu. dijadikan. Manusia dijadikan ya. Ya, yang dijadikan. Iya. Ya, ini. Oke, Dijadikan. baik. Oke. Nah, baik kita lanjut ya. Ibu-ibu sekalian, ini kita pemahaman itu ya, tapi ya pemahaman itu tetap tidak bisa dilepas dari apa yang kita sebut dengan posisi kata dalam kalimat. Gitu ya. Tidak bisa lepas dari posisi kata dalam kalimat. Seperti apa maksudnya? Coba lihat yang ayatnya ya dari awal ya. Kira-kira kalau ibu-ibu sekalian melihat ayatnya dari awal itu, subjeknya apa di situ? Kuntum. Pakai bahasa Indonesia boleh Bu Dewi biar lebih singkat. Kalian. Kalian. Oke, bagus. Ya, kalian. Ya. Oke. Lalu predikatnya apa? Ini. Yang dijadikan itu. Oke, menurut Bu Fitri, predikatnya Predikat. adalah dijadikan gitu ya. Iya. Kuntum. Kalian. Iya, Oh, keren. iya aja itu nggak apa-apa. Mau soal keliru Iya. dan itu mah biar saya bisa. Ini bingung saya ntar ketabrak Gak itu apa-apa kalau nggak. Bun. Saya Biar ketabrak ntar kalau nggak maju nggak mundur gitu ya. Jadi Kalian. predikatnya adalah gimana Bu? Kalian dijadikan. Yang dijadikan itu predikatnya. Iya baik. Harusnya kan Oke. kun ya. Hmm. Biar ibu-ibu sekalian ya, biar ibu-ibu sekalian lebih fokus ya, lebih fokus ya. Oh, gitu. Ya. Kun dong. Nah, coba itu. Kuntum. Semua sepakat ya bahwa subjeknya itu adalah kalian ya, pokok kalimatnya kalian ya. ya, Iya, bagus ya. Lalu ketika ibu-ibu sekalian mencermati bunyi ayatnya gitu ya, terpahami bahwa predikatnya apa? Predikatnya adalah dijadikan begitu ya. ya. Iya, bagus. Eh, dari ungkapan kuntum khairu ummah di sini, ungkapan yang bermakna dijadikan yang mana? Urijat. Belum nyampe ke situ, belum nyampe ke situ. Nggak Yang ada di kalau dalam di situ. yang Nggak di dalam ada Itu itu. lingkaran. dari Gak Belum ada, belum gak ada nyampe ke Pak situ. Guru.
nggak usah buru-buru ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Sedikit-sedikit tapi mendalam itu kan lebih bagus daripada. Kan udah pada lulus semua ini kan bahasa Arab Qurani sampai Qurani 6 kuadrat juga kan. Udah pada lulus tuh. BAQ 6 Ini Pak, kuadrat. Lulusan. tahun yang lalu Pak Guru. Kenapa Bu Dewi? Udah lupa, udah Udah kelamaan dari kun lulusnya. kan bisa, Pak. Gimana maksudnya? Kun kan jadi. Oh iya. Jadi Ibu menduga kun ini bentuk berapa? Amr. Kalau kalau kunnya aja berarti amr, Pak. Oke gitu ya. Kun adalah amar gitu ya. Kalau kunnya aja iya. Iya baik. Nah, terus tumnya mau diapakan? Bisa, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak Ah, diapa. berarti bukan amar dong kalau begitu. Ayo diubah. Kuntum apa? Fi'il mati Pak Guru. Oke bagus. Kalau Iya, dia film fi'il mati. madin, domirnya apa? Antum. Tuh, Tum. Itu artinya kita bicara tentang fi'il fa'il kan kalau begitu. Oh iya. iya. Iya Iya, kalau film bicaranya Pak, iya. begitu. Tapi saya belum nyampe ke situ masalahnya gitu. Pakai ini nih, pakai itu dulu ya. Tadi udah dipahami bahwa subjeknya adalah kalian. Maka kemudian gitu ya. Maka kalian itu sebagai subjek, Fiilnya kun. predikatnya apa gitu. Di situ aja, nggak jauh-jauh gitu. Maksudnya yang di dalam kurung aja Pak Guru dicari Betul, predikatnya. betul. Ya. Iya, iya. Oh, kuntum kun jadikan kalian umat Kun, terbaik. Kun, Kun. Pak. Berarti kun kana kun. Maksudnya gimana, Bu Yun? Kemudian Bu Kun Dewi itu maksudnya apa? Kun berarti itu kalau kan Bapak jadilah jadilah gitu ya, kalian umat kalian ada terbaik khairu umat. Hmm. Baik, satu-satu biar lebih fokus ya. Bu Dewi dulu, setelah itu Bu Kirjanti, setelah itu Bu Yuni yang komentar ya. Oke, oke, oke. Oke, tidak? Ya, oke Pak Iya, Guru oke. lanjut. Silakan. Bu Dewi silakan. Apa yang Ibu kenali terkait dengan subjek dan predikat pada ungkapan kuntum khairu ummah? kun, tum sebagai subjeknya, kunnya sebagai predikatnya. Kalian Iya, adalah, bagus. kalian Hmm, bagus ya. Subjeknya adalah apa, Bu Dewi? Ibu Dewi, boleh diulang Bu Dewi Ratna. Subjeknya adalah? kalian bagus. Oke, bagus. Sudah tertulis. Predikatnya sekarang. Menjadi kun, Yang bermakna menjadi yang mana? kun. kalau kun kan fi'il amr ya Pak Guru ya. Tapi ini fi'il mati ya Pak Guru. Kalian adalah, kalian menjadi, kuntum tuh kalian menjadi Yang ya bermakna atau menjadi dari mana? Yang bermakna menjadi di mana? kun, kuntum, Oh, di kun. kun ya, gitu ya. Oke, bagus ya. Jadi di kuntum itu ada kalian menjadi begitu ya. Iya, Oke, bagus. Kalian menjadi apa? Umat umat, terbaik terbaik. Kalian menjadi sebaik-baik apa, Bu? umat, sebaik-baik umat. Iya, kalian menjadi Umat Umat kalian menjadi apa, terbaik. Bu? Umat yang baik. Itu sebaik-baik Khairu. umat tuh. Sebaik-baik umat ya. ya. Hmm. Oke. Oke, baik. Nah, berikutnya yang berkomentar adalah Bu Dian, silakan. Bagaimana Ibu subjek predikatnya? Iya, sama seperti Bu Ratna. Hmm. Iya. Tum tu kalian, kun Hmm. eh, menjadi khair Iya. sama seperti itu. Oke, baik. Bu Yuni, silakan. Ah, ya Pak Guru di tumnya untuk subjek, kunnya untuk predikat. Iya. Sehingga mananya menjadi Kalian adalah umat terbaik. iya. Adalahnya dari mana, Bu? Dari kun
Jadi maksud Ibu kun itu maknanya adalah gitu? Enggak sih, kalian kalian menjadi. Enggak itu eh, enggak jadi pakai adalah. Enggak, jadi menjadi aja bagus deh. Oke, berarti sama dong ya? Ya. Iya baik. Yang lain ada? Mungkin Bu Eti, Bu Agustin. Jadi Bu Agustin sekarang biasanya Bu Fitri, sekarang jadi Bu Agustin. Nggak apa-apa, Pak. Gimana Bu? Kalau menurut Ibu subjek predikatnya gimana? kalian telah menjadi. Ya, itu berarti antumnya itu tumnya subjek, kunnya yang berarti Hah? predikatnya. Iya sehingga Kalian menjadi. oh iya sepakat. Nah kita lanjut ya. Ini kuntum tadi apa yang dipahami kuntum? Bentuk berapa? Untuk lima nomor. Bentuk satu. Bentuk satu. Budian mengatakan bentuk 5, ya. Yang lain mengatakan demikian juga kah? Bentuk satu. Bentuk 1. Iya, bentuk 1. Kalau Budian memahami itu bentuk 5 ya. Ya. Tum apa maknanya tum? Iya. Kalian. Tum bermakna kalian dibentuk berapa? Bentuk untung kan domir. Oke. Tum itu ada adalah domir dibentuk berapa? Oh, bentuk satu. Iya. Jadi Ibu mau 1 apa mau 5? Satu ya. Kalau kalau tumnya di belakang ya berarti satu. Iya, oke baik. Bentuk berapa itu? Bentuk satu. Bentuk 1 ya. Domirnya apa? Tum. Iya, baik. Tuh. Kalian. Nah, kalau domirnya huwa, bagaimana? Kun. Kan Ini kan kalau karena Kun. antum ya, sama dengan untuk domir antum. Kalau domir huwa gimana jadinya? karena Kun. Iya, bagus. Kan. Coba Ibu sekalian ya, ceritakan kita apa apa saja makna kana yang pernah kita pelajari. adalah Penegasan yang Adalah dulu masa kala telah. Boleh Bu Yuni duluan ya. untuk penegasan Pak Guru Iya, satu untuk penegasan, jadi terus dulu kala, dahulu kala, terus dahulu kala. Udah inget itu hmm, doang. 2 dong. Mm-mm. Hmm. Kalau penegasan dan dahulu kala, maka menjadinya datang dari mana? Kan bukan dahulu, bukan penegasan. Nah itu bingung Pak. Nggak apa-apa. Itu artinya Ibu berpikir. Oke, sip ya. Sip ya. Iya Pak Guru. Oke, bagus. Berikutnya, silakan Bu Dewi mungkin atau Bu Firdianti itu tolong itu ya, silakan diingat-ingat ya. Kemudian tolong sampaikan apa saja makna kana yang pernah kita pelajari. Bu Yuni menyebutkan 2 tadi, penegasan menunjukkan masa lampau. Apa yang belum terucap oleh Bu Yuni? adalah menjadi Nah, kalau untuk adalah, tolong nanti ya, kalau ada yang ketemu catatannya, beritahu ya, kalau adalah ya, kalau ada yang makna kana adalah gitu ya, tolong kasih tahu ya kalau adalah. Kalau menjadi, saya masih ingat nih, kalau menjadi itu adalah filmnya Ustadz Yusuf Mansur itu. itu menjadi Kalau misalkan kana, kalau kananya ditambah apa namanya kan ya, fata apa tambah alif kana ya itu jadi amr jadilah tapi enggak maknanya Bu, kalau amal kan bau alif belakangnya
Iya. Ini kan udah film Abi. Bu Eti, boleh Bu Eti? Tadi ya, makna kana yang kita punya, yang diingat, menunjukkan masa lampau, penegasan, kemudian menjadi. Kalau Menjadi, Pak. adalah, ah, Menjadi. nggak jadi. Umat. Ya Ya. Allah, nggak jadi. Udah lama-lama nungguin ternyata nggak jadi. Menjadi adalah Jadi tiga supaya Menjadi ya, ya, umat. yang teringat tiga ya. supaya bukan. Pak supaya Pak Budi. Semoga, Iya, semoga boleh, boleh, boleh. Bu Dewi boleh menyebut, tapi tolong di itunya, datanya gitu. Soalnya saya sih itu ya, apa namanya, belum pernah ya menyampaikan adalah menjadi belum aja. pernah gitu ya. Kemudian itu, Semoga belum ya ya itu juga menjadikan belum menjadi gitu, belum. Ini enak. seperti biasa gaya kita mah bukan karena salah, tapi belum 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 pernah gitu aja. Bukan karena salah, tapi belum pernah. Belum pernah. Enak-enak. Karena ada yang beda tambah ada film Dori. Kalau ketemu film Dori itu ya Pak, ada ketemu VL apa? Ketemu sifat. Ah, oke, oke. Itu kelanjutannya, kelanjutannya. Karena Karena kalau sama bermakna ini, kalau ketemu kalau fiil mudori maknanya dulu ya Pak. Kalau ketemu kata sifat itu ada unsur penegasan, terus bisa karena juga bisa makna menjadi. Kalau karena ketemu sama selain kata sifat itu bisa punya makna yang berbeda tergantung konteksnya. Gitu Pak di iya, catatan putri itu Pak. bagus itu tuh. Kalau udah mengatakan catatan itu tuh keren udah itu ya. Nah, sekarang tinggal dicermati itu. Ini adalah kana yang mana? Kalau kana tadi bergabung dalam sebuah ungkapan dengan fil mudhari, nah, bisa bermakna dulu Dulu. biasa gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris used to ya. Kalau used to itu. I Kalau used to, dalam bahasa pernah ya, ya. pernah. Nah, bahkan pernah kemudian ini kan kira-kira kalau budaya ada kebiasaan apa bahasa Inggris kalau kebiasaan Usually, Usually. Beli. bukan yang menunjukkan kebiasaan yang berlangsung hmm, berlangsung berlangsung yang berlangsung. continuous Lesan. ya. Present tense, present Kon- continuous. continuous ya. Nah, continuous. Tapi di masa lampau jadinya apa? Pas dong. Pas Past continuous. continuous kan ada begitu ya? Ya, Iya, itu yang tadi tuh. Pasnya dari kana, continuousnya dari mudori gabung menjadi satu gitu. Itu Hmm. bermakna dulu. Apakah Dulu. ibu-ibu melihat ini cocok itu dimaknai dulu? Tidak. Tidak. Tidak, oke tidak. baik. Kemudian berikut sebagai penegasan. Apa cirinya sebagai penegasan? Karena bersanding sama kata sifat. Iya. Dengan Apakah sifat ibu-ibu sekalian melihat ada sifat di situ? Ada. Yang Khair, mana? khairo. Oh, iya. Oke, kalau begitu cocoknya itu yang kita pakai. Hmm. Kalian benar-benar umat yang terbaik yang dijadikan untuk manusia. Tuh, Oh, itu. Penegasan ya. Iya, Kalian kalau pakai adalah ilmu ya. tadi loh, kalau pakai ilmu tadi. Kecuali kalau kita nggak pakai ilmu itu gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi akan bermakna menjadi ketika bukan tipe pertama, bukan tipe kedua, tipe kan gitu kedua. ya. Ya. Nah, di sini kita lihat dia masuk ke tipe kedua. Berarti ini bicara tentang sifat gitu ya. Berarti Sifat. ini ada makna penegasan. Coba kita lanjut ya, jadinya gimana? Kalian, Jadi kalian adalah umat penegasannya, yang terbaik. penegasannya, penegasannya. Kalian kalian adalah adalah Kalian, benar-benar umat terbaik. Iya, Benar. gitu. kalian adalah benar-benar umat terbaik. Penegasannya, Budian, penegasannya.
Kalian adalah Penegasannya mana? benar-benar, benar-benar. Oke, coba dipakai gimana jadinya? Kalian benar-benar umat terbaik. Nggak pakai adalah berarti ya? Ya, kalian adalah benar-benar umat terbaik. Enak begitu? Ya kan penegasannya adalah Eh, menegaskan bahwa terbaik, umat terbaik, terbaik itu Hmm. ya, Pak Guru nanya enak apa enggak? Enak, enak gitu ya aja. enak. Ya Udah, menurut saya pendengaran saya enak. Oh, ya udah bagus lah enak kalau bilangnya. begitu. Hmm. Bagus lah kalau gitu ya. Pak Bagus. Guru cuma nanya enak apa enggak? Enak gitu aja udah. Ini bagus ya. Coba diulangi Bu Yuni. Kalian adalah benar-benar umat terbaik. Enak begitu? Enak, Oke. Penegasannya mana Bu Yuni? benar-benar. Lalu adalahnya untuk apa? Adalahnya karena Menegaskan. arti, oh iya, jadi double ya Pak artinya ya. Kan kita Kira-kira harus apa milih ya, alasannya pakai double? karena enak. Is keren. Yang benar tuh kalau cuma sepotong nasi bakar, sepotong ayam bakar memang nggak enak. Gitu. Enggak Pak Guru, Oke, maaf, maaf. Jadi kan hmm, suruh milih kan adalah atau penegasan, karena saya iya milih betul penegasan. betul. Jadi saya milihnya adalah kalian benar-benar umat terbaik. Tuh. Hmm, iya. Itu tadi yang kita tanyakan. Benar-benarnya penegasan, adalahnya juga dibilang penegasan. Ya, Atas dasar apa benar. kita menggunakan dua penegasan? Sementara Ya. dalam konteks ini tidak. Ya, penegasannya cuma satu, itu maksudnya. Hmm. Ya, jadi saya pilih Berarti benar-benar kita umat. kalau jadi pejabat itu namanya kita Penegasannya terkali ya, menggelembungkan ya, terbaik, paling menggelembungkan. baik. Mm-mm. Kalau jadi pejabat berarti kita menggelembungkan Ya, anggaran dua-duanya diambil. itu ya. Padahal yang dipakai itu satu mobil, tapi dibilangnya dua mobil Dua yang dipakai mobil. untuk ke jalan baru. Gitu. Tapi saya itu ya belum pernah apa namanya mendapatkan penjelasan ya, mungkin karena guru kita nggak sama ya. Belum pernah mendapat penjelasan kata adalah itu merupakan penegasan. Kalau ibu pernah ya, ibu-ibu sekalian pernah ya, dapat belum. penjelasan dari guru Belum? bahwa kata adalah dalam bahasa Indonesia merupakan kata penegasan. Pernah ya, ibu-ibu sekalian ya? Enggak, Pak, belum. Belum pernah Pak kayaknya. Kalau begitu jangan 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 bilang penegasan kalau belum pernah. Pernah Oh, pernah. Bu Pedianti di mana dulu mendapatkan bahwa adalah itu penegasan? lupa dari mananya. Oh, lupa. Agak susah. Pak, Pak. Iya, gimana Bu Yuni? Iya, Kalau ini kan yang saya pahami dan ah, pernah berkali-kali saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian adalah itu kata adalah biasanya atau bisa diletakkan antara subjek dan predikat. Subjek dan Itu. predikat. Artinya seumpama ini tidak ada penegasannya, enak tuh. Kalian adalah umat terbaik gitu. Kalau tidak ada penegasannya. Benar-benar dengan terbaik kan juga kayaknya ini sama ya. Benar-benar Sama sama apa, Bu? sungguh. Maksudnya kan ini penegasan, sifatnya Iya, lebih benar-benar. yang sama-sama penegasan yang mana, Bu Dia? Maksudnya benar-benar istilahnya terbaik. Ter juga termasuk terbaik itu kan benar-benar paling baik. Oke, baik. Izin mengkonfirmasi lagi ya. Yang sama-sama penegasan apa dan apa, Bu Dia? Tadi kan Pak Guru bilang kalau misalkan tidak ada penegasan juga udah enak dalam arti kalian adalah eh, terbaik, umat terbaik. Nah, antara benar-benarnya dihilangkan. Eh, tapi kan di sini terbaik kan udah menjadi lebih paling baik gitu. Iya, betul, Begitu Pak betul. Guru. Betul, betul. Yang saya tanyakan tadi, yang Ibu sebut sama-sama penegasan itu apa dan apa?
Yang tadi yang benar-benar itu kan Pak Guru dihilangkan. Tapi kan dengan ada terbaik aja itu kan udah benar-benar menjadi baik gitu loh. Menjadi terbaik. Jadi Iya, sama-sama menegaskan bahwa itu paling baik. iya baik. Mohon maaf, saya agak lambat ininya menangkapnya. Izin saya konfirmasi ya pakai bahasa saya. Apakah Bu Dian mengatakan bahwa terbaik itu adalah penegasan begitu? Ternya, ternya itu kan paling baik menegaskan gitu bahwa dia paling Jadi, baik. ya kita singkat ya. Berarti menurut Bu Dian, terbaik dengan adanya berarti itu adalah penegasan gitu ya. Penegasan. Iya, oke baik. Udah, Ibu-ibu yang lain ada udah yang udah sepaham begitu? menyatakan bahwa itu lebih baik istilahnya, terbaik. Ibu-ibu sekalian ada yang sepemahaman begitu bahwa itu merupakan ungkapan penegasan. Tidak, Pak Enggak, Guru. Pak. Saya tidak. Iya, kalau Enggak. yang ibu-ibu pahami, kalau itu mengindikasikan apa? Makna paling. Nah, mana Pembanding, paling? Istilahnya apa? pembanding. Mana istilahnya Superlatif. Pak? Superlatif. Jadi begitu kalau Superlatif. kemudian yang ilmu umum adalah Iya, iya, ya, superlatif. tapi bukan penegasan. Bukan penegasan. Bisa dipahami? Iya, betul memang bukan bukan penegasan Iya, sih oke, sifatnya. iya. Itu karena itu tadi saya berkali-kali menanyakan ketika Ibu mengatakan ya, sama-sama kata Ibu kan. Sama. Baik, itu ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Akan ketemu ya. Tadi kalian apa tadi? Menjadi Yang Kok Kalian, menjadi lagi Bu Dewi? apa sih? Kalian Kok kembali benar-benar umat menjadi kalian lagi? terbaik. adalah Kalian benar-benar umat terbaik. Iya gitu adalahnya tadi. benar-benarnya diilangin. Kalian adalah Jangan Bu Dian, kan umat. ini penegasan Bu Dian. Penegasan, Bu. Oh, Kan kita udah penegasan. setuju penegasan, berarti Iya kalian kan tadi benar-benar sepakat kita begitu baik. tadi. Ini bukan Kalian soal salah benar benar-benar ya, tapi kita ilmu kita begitu gitu. Ya. Nah, nah, sekarang ini kan bicara tentang sifat ya, sifat dari umat yang. terbaik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira seingat ibu-ibu sekalian, penegasan sifat itu biasanya ditandain dengan kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Al. Apa Bu Yuni? Sama-sama. yang Hmm. yang maha Kata sifat kalau Yang, dalam yang, bahasa yang, Indonesia biasanya diawali dengan kata apa? yang, Hmm. yang yang, maha yang, yang, Hmm. yang. Yang, oke yang. Yangnya pendek apa panjang Bu Yuni? Pendek aja, nanti kalau panjang jadi beda. Yang, Oh, gitu. oke. Bagus. Nih, kecerdasan Yang linguistiknya. sayang. Itu, kecerdasan Yang linguistiknya hujan turun menik lagi. meningkat semakin pesat ini. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, gitu ya, gitu ya. Ibu sekalian, tambahkan yang ya sebelum ibu-ibu sekalian memaknai ukhrijat linnas. Oh, Frijat Lina. Nah, sebelum memaknai ukhrijat linnas, Yang tambahkan dijadikan, yang. yang dijadikan. Jadi gini, kalian benar-benar umat terbaik yang dijadikan bagi manusia. Apa Gitu, Pak maksudnya Guru. apa maksudnya dijadikan bagi manusia? Kan tadi Pak Guru bilangnya sebelum ukhrijat kan? Iya, saya kan nanya, nggak apa-apa tuh. Orang nanya mah tinggal dijawab aja. Apa maksudnya? Dijadikan untuk manusia itu maksudnya apa? Nggak tahu, itu hafal mati dijadikan. Jangan kalau begitu mah, jangan kalau gitu mah nggak paham jadinya. Kan pilihannya ada dua tadi. Gitu. Pilihannya ada dua. Kalau di atas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kalau di Hmm, bawah, yang dijadikan umat terbaik. Itu kalau yang di bawah. Ingat tidak tadi? Ya. ya, Tadi kan kita bahas ukhrijat kan tadi sebelumnya Kalian, kan?
Kalian Iya. Iya, iya Pak Guru. adalah Oke, makanya gitu tadi. Yang saya benar-benar sampaikan tuh tambahkan yang sebelum ukhrijat. umat Kalau terbaik. pakai pemahaman yang bawah, maka akan menjadi kalian benar-benar umat Benar. terbaik yang dijadikan umat terbaik. Begitu jadinya. Hmm? Oke. Double. Iya, itu implikasinya kalau kita pakai yang bawah double Yang di jadinya. bawah. Oh iya. Kalau pakai bawah. Ya, tapi hati-hati loh, ini dukungannya banyak ini. Kalau nggak salah nanti bisa dipersekusi ini pendukung oleh Termul. Hati-hati. Iya ya. Hmm. Nah, kalau kita pakai Oh yang di jadi atas, eh, iya iya kalau iya. dipakai di atas, gini deh. Kalian benar-benar umat Umat terbaik terbaik yang 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 dikeluarkan dijadikan. dikeluarkan untuk manusia. untuk manusia. Apa Ya, maksudnya yang dikeluarkan untuk manusia itu? yang dijadikan. Iya, maksudnya yang dijadikan itu maksudnya apa? Apa Dijadikan ya Pak Guru? apa gitu maksudnya? Apa Umat dijadikan terbaik presiden? Jadi umat terbaik dijadikan umat terbaik, dijadikan begitu maksudnya, Bu Dian. CSS Pak Guru. Cooling down dulu. Oke. Jadikan contoh gitu, Pak. Ya, silakan bagaimana jadinya? Jadi Yang lain gimana dulu nih? deh. Bu Ratna gimana? Bu Sri Silakan, Bu gimana? Ratna. Jadi gimana nih Kak? Terakhirnya gimana yang Belum, belum, terjadi? belum berakhir. Kita sedang Belum, Bunda, menuju Bunda, Bunda mau detik-detik dengar. terakhir. Kita menuju detik-detik terakhir. Bunda Tadi itu mau yang keluarkan, keluarkan aja Bunda yang, apa yang mau dikeluarkan. yang telah diciptakan, yang telah dikeluarkan. Ini kata 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 dijadikan atau dikeluarkan itu cantik Pak Guru ya. Jadi istilahnya ya. Jadi Nggak, Yang umat nggak yang ngepas gitu loh terbaik, maksudnya. jadikan umat yang terbaik. Kalian Ayo benar-benar dong, umat biar biar terbaik biar yang enak gitu, dijadikan. masing-masing mengeluarkan pendapat gitu, biar. eh, Bu Eti yang pertama silakan, Bu Eti. Paling siap nih Bu Eti. Ayo Bu Eti sok Ada atuh pengamat silakan. aja, Pak. Ah, kalian Jangan jadi Pengamat pengamat. dijadikan aja. iya, pantesan Bu manusia. Eti diambil standar standar tinggi Bu Eti, karena kalau mengamati itu kan dari atas ya. Nah, Bu Yuni gimana Bu Yun? Bagian Saya babu. saya itu Pak Guru saya ganti aja Pak Guru biar kelihatan cantik, Silakan, silakan, silakan. bagus gitu. Jadi Jalan gini. baru berarti ini janjian di jalan baru Iya, berarti ya. Silakan, iya betul. Jadi silakan Bu gini, Yun. kalian benar-benar umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa maksudnya dilahirkan untuk manusia? Dilahirkan untuk manusia. Apa kayak kebidan Lahir. gitu maksudnya? Dilahirkan Maksudnya untuk tadi manusia gimana? dikeluarkan. Oke, baik. Berikutnya Bu Dewi silakan. kalian benar-benar umat yang terbaik, yang Jangan terlalu kalian banyak yangnya, nanti susah loh. Ditinggalin sebentar udah kalian gelisah. Terlalu banyak yangnya. kalian umat terbaik Terus yang telah dikeluarkan untuk manusia, apa maksudnya yang dikeluarkan? Apa kayak dikeluarkan untuk manusia, ada anak yang belum bayar sekolah terus dikeluarkan begitu maksudnya? diciptakan, diciptakan, Oh, diciptakan yang benar, diciptakan. atau dijadikan. Oke, bagus ya. Berikutnya Bu Dian. Diciptakan itu dulu deh. Ya, Kalian adalah umat terbaik Bu yang Dian. Budian, dijadikan Budian Bersikukuh adalah teh dia pakai. dibuang. Kita kan udah sepakat benar-benar benar-benar. kalian Benar. benar-benar kalian benar-benar umat terbaik yang Yang dijadikan untuk manusia. apa maksudnya? Dijadikan untuk manusia itu maksudnya apa? Dibuat gitu maksudnya? Ya, dijadikan untuk manusia maksudnya
kan di apa namanya? Dia di bangsa Arab ya, maksudnya di sini menjadi umat terbaik untuk yang Jangan menyuruh yang jauh-jauh, Bu. baik Jangan ma'ruf. jauh-jauh, Bu. Jangan jauh-jauh, Bu. Nanti kalau jauh-jauh itu seperti kita ngasih pelajaran tambahan namanya kalau terlalu jauh itu. Ya itu Alias, aja. itu aja. Apa maksudnya? Dijadikan itu maksudnya apa dibuat itu? Atau ada makna lain maksudnya? Eh, di apa ya? Semacam dilahirkan, dijadikan untuk manusia apanya? Ya, segitu ya, gitu. Cuman mau ngomong apa aja masih masih ya, masih kita. Ya, berikutnya siapa? Bu Agustin. Kalian benar-benar umat terbaik yang diciptakan untuk manusia. Mm-mm. Jadi, ini berarti kalian ini siapa maksudnya? Orang Arab Kal- ya. Orang kalian Arab Kita, yang kalian ini siapa maksudnya di sini kalian? orang kita, Arab. kita, Orang Arab. kita. Kalau kita berarti Hah? jeruk makan jeruk ya. Gitu. Orang Arab ini kan konteksnya Orang orang Arab. bersama dia Mm-mm. Oke, baik ya. Ya, untuk ini ada inilah ada beberapa alternatif yang kita miliki. Gitu. Bagaimana kalau misalnya kita maknai begini nih, kalau nih tadi dengan beberapa ini masalahnya di bahasa Indonesia kita ya ada yang berapa berasa kurang pas. Bagaimana kalau di situ dimaknai diutus aja atau ya diutus atau kalau Rasul kiriman dikirimkan gitu, dikirimkan. Hmm, Bagaimana kalau itu aja Diutus, maknanya? diutus dikirim. atau dikirim? diutus berarti bisa iya, Pak. Ini kan Ah, maksudnya kan kirim. bangsa Arab yang sudah mendapatkan petunjuk. Berarti maksudnya Iya, Iya, bangsa Arab Muslim kan maksudnya. iya. iya. Nah, jadi kira-kira ini bangsa Arab yang Muslim benar-benar umat terbaik. Nah, mereka jangan hanya untuk diri mereka sendiri dong. Mereka adalah umat terbaik. Diutus kepada siapa? Kepada semua manusia, termasuk manusia yang ada di Nusantara. Bisa begitu? Tidak bisa. Bisa. Bisa, Ah ya Pak. sudah, kalau bisa ya. Sudah, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Bu Eti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Asyhadu atubu an la ilaik. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Ini mungkin Makasih, karena Pak. waktunya yang eh, padat betul ya. Kelihatannya ini dari pagi sudah berjibaku menjadi mahasiswa, jam segini jadi mahasiswa. Jadi ya kita harus pelan-pelan ya Ibu-ibu sekalian. Ya, Siswa pelan-pelan. mahasiswi. Yang harus sabar Pak Guru karena kita Ya, mahasiswa. Sisa-sisa iya. Lansia, perjuangan. lansia. Mahasiswa. Nanti kita cari waktu yang lebih pas ya. Itu yang lebih pas sehingga lebih Pagi, Pak. optimal. Malam Ya, betul. ngantuk. Pagi-pagi gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.